Eh, jadi aduh, gue nggak tahu ya, gue kayak hidup di zaman, di tahun 1913 lah katakan, karena suasana itu kayak kalau lu nonton Titanic tuh kayak gitu. Gue ngerasa hidup di zaman seperti itu. Terus apa ya, gue kayak aduh, gue tuh benci banget bikin konten kayak gini nih. Aduh, jadi ya karena gue lupaan kan. Oke, jadi gue hidup di zaman 1913 lah katakan, karena yang gue rasakan, gue kayak hidup di zaman film Titanic gitu. Tapi gue bukan jadi orang kaya gitu. Gue mungkin kayak jadi si Jack-nya, si Leonardo DiCaprio-nya. Jadi mungkin ekonomi gue kelas menengah. Dan lucunya ini juga lokasinya juga di kapal, tapi bukan Titanic, tapi besarnya seperti Titanic. Karena orang seperti gue, dan gue masuknya nggak kayak si Jack ya. Kalau si Jack kan ini ya, menang undian ya tiket Titanic. Kalau gue kayaknya masuk aja gitu, atau gue anak buah kapal, gue lupa. Intinya gue diremehkan sama semua orang. Nggak tahu, mungkin karena pakaian gue. Terus aduh, gue lupa detailnya. Pokoknya intinya langsung ke cerita ya. Ada anak buah kapal nih yang pakai baju hitam itu, pakai topi. Gue lagi ngobrolnya sama dia, terus dia ngeremehin gue. Terus gue bilang gue tuh nabi. Gue tuh nabi kalau gue tuh bisa ngilang. Ini inget ya, pada tahun segitu untuk ada orang yang ngaku-ngaku punya kemampuan seperti itu tuh kan serem ya. Gue bisa ngilang karena gue diremehin, jadi gue bilang gitu. Itu gue bohong tuh waktu itu. Terus dia pada nggak percaya kan. Terus gue bilang, itu di situ ada, gimana ya, lu bayangin aja ada cerobong asap tapi tangga gitu. Cerobong asap tapi kalau lu ngelihat ke dalamnya cerobong asap yang di rumah-rumah ya, kotak gitu ke atas. Nah, kalau lihat di dalam cerobong asapnya itu ada anak tangga besi gitu, kayak tangga darurat. Terus karena gue ngeliat itu, gue bilang gue bisa ngilang. Terus lihat itu, gue bisa menghilang dari sini, dari kapal ini. Terus gue masuk ke cerobong asap yang mereka semua pada
yang tadinya ketawa-tawa terus nyimak gue. Terus gue masuk itu musiknya, kenapa ada musiknya itu jadi suspense gitu. Gue masuk, gue naiki tangganya satu persatu nyampe atas. Jadi atas tuh kayak ada ruangan lagi ya kan, ini bukan cerobong asap ya, tapi ini tangga, tapi kayak tangga darurat kayak gitu lah, bentuknya kayak cerobong asap. Pas nyampe atas ada ruangan lagi. Terus gue pertama ya gue pengen masuk situ karena gue mau ninggalin pembicaraan sama anak-anak ini gitu, karena gue diremehin kan. Kedua ya karena gue pengen dapat pengakuan, jadinya gue masuk cabut. Terus sampai atas gue bingung mau ngapain. Jadi gue langsung cabut aja, pergi ninggalin mereka. Terus gue kabur. Gue menjaga diri gue untuk nggak kelihatan sama mereka ini. 1 hari 2 hari gue dengar tuh anak buah kapal pada nyariin gue, dan dia mulai bertanya-tanya apakah gue beneran nabi. Terus 3 hari 4 hari sampai seminggu kayaknya yang respect sama gue bukan anak buah kapal doang, tapi seluruh orang-orang yang ada di kapal, mulai dari kelas menengah sampai orang-orang kaya. Dia ngedengar cerita itu secara mulut ke mulut, dan apa namanya, jadi terkenal lah. Lagi-lagi ini tahun 1913 ya, jadi gue jadi terkenal gitu. Di situ gue seneng banget, jujur aja. Terus akhirnya gue ketemu satu cewek. Ini jangan-jangan si Rose, tapi bukan Rose. Apa namanya, orang kaya juga. Bener lagi kayak si Rose, orang kaya kelas menengah atas lah. Waktu gue lagi sendirian gitu malam-malam di ujung kapal gitu ya. Ini by the way selama seminggu tuh gue terus menghindari orang-orang ya dengan make masker. Bukan masker tapi kayak shawl gitu di sekitar leher, topi gitu-gitulah. Gue menghindari ngomong sama orang. By the way gue ke kapal ini sendiri gitu. Gue lagi sendiri, ada cewek nyamperin gue untuk ajak ngobrol karena dia lagi bete gitu kayaknya. Terus udah nih, singkat cerita kita udah dekat. Gue bilang, nabi yang lagi dibicarain di kapal ini tuh gue. Terus dia bingung. Terus gue bilang, iya Ros, ini anggap aja namanya Ros ya, gue lupa namanya. Iya Ros, capek gue. Kabur mulu, nggak dianggap gitu. Maksudnya gue mau bersosial juga di kapal, bosen kan berhari-hari. Iya. Terus ya udah. Gue nggak tahu ini idenya siapa, kayaknya ide gue sih. Gue bilang, lu bisa menjemput nabi itu gimana? Terus gue kasih tahu caranya. Jadi kan gue ini kan capek ya,
capek maksudnya harus kabur dari orang, kabur dari anak buah kapal gitu. Di kapal, ya kapalnya besar, tapi kan orangnya juga banyak. Dan gue kalau semakin hari semakin ngumpet kan, jadinya gue harus ngumpet sama semua orang gitu. Terus gue bilang, yaudah lu bilang lu bisa jemput Nabi dengan cara ya udah gue kasih tahu. Sampai akhirnya dia udah bilang tuh sama anak buah kapal, dia bisa jemput nabinya. Terus gue dia bilang iya gue bisa jemput dengan cara dia nunjuk tangga cerobong asap, tangga kotak itulah. Nah terus dia masuk, musiknya suspense lagi, pelan-pelan mereka pada nyimak. Ketika dia masuk, naik ke atas, di atas sudah ada gue, udah siap-siap. Ketika dia naik, oke, gue yang turun. Mereka ngelihat kaki gue duluan, punggung, lalu gue. Terus ekspresi mereka itu berkaca-kaca ya, lucu banget. Kayak mereka tuh nggak percaya. Lagi-lagi di tahun segitu kan, mereka nggak percaya. Tapi mereka udah ngelihat sendiri kalau gue tuh udah ngilang selama itu. Oke, berarti kan pertanyaannya, terus gue kayak udah nggak apa-apa, santai gitu. Katanya suara orang pada, ini orang-orang ngerubungin ya, bukan hanya anak buah kapal doang. Terus orang-orang pada nanya ngapain aja, kemana aja. Gue bilang ya gue dari daratan gitu. Gue dari daratan. Ya udah. Terus pertanyaannya, gimana nasib si Rose ini? Kita jadi jadi kan nabinya ada 2 nih berarti nih, kayak ya kan secara teknis. Jadi gue sama si Rose itu harus gantian, mungkin intervalnya seminggu selama perjalanan kapal. Gue nggak tahu berapa minggu kapalnya, berapa hari. Kayaknya seminggu sih kelamaan ya, 3 hari kayaknya, apa 4 hari gitu. Iya, jadi kita gantian dan gitu terus ulang. Gue yang ngilang, Rose yang ngilang, gue yang ngilang, Rose yang ngilang. Dan itu terus setiap pertunjukan ya, selalu mengimpresi orang-orang. Dan itu bagi gue sama si Rose tuh bagian dari pertunjukan tentu saja, dan ngebuat kita berdua tuh nggak bosen di kapal. Aduh kocak banget, tapi keren. Akhirnya ya udah, kapalnya berlabuh gitu. Ya udah gue sama si Rose nggak peduliin gue jemput, Rose-nya harus balik, terus tergonya yang harus enggak. Jadi udah, kita karena orang-orang udah pada siap-siap mau turun semuanya, ya udah kita cabut aja. Dan kayaknya kelanjutannya gue nggak berhubungan lagi sama si Rose. Kayak kita cuman asik di kapal doang, di darat. Kayak dia tetap menjadi orang kaya, nggak mau bergaul sama gue. Ya udah gitu aja.